Iri hati. Renungan diinspirasi dari kitab Bilangan bab 12 ayat 1 sampai dengan 13. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja? Bukankah dengan perantara kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia di dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia." Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka nampaklah Miriam kenah kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah tuanku, janganlah kilahnya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Kutipan dari Matius bab 20 ayat 15. Kutipan ayat ini mendadak muncul waktu saya sedang membaca perikop tentang pemberontakan Miriam dan Harun terhadap Musa. Lah kok bisa Miriam, gadis kecil penyelamat Musa, yang menawarkan diri mencarikan ibu susu bagi Musa yang diketemukan oleh putri Firaun. Kalau Harun kita tahu diberikan Tuhan sebagai konco dalam perutusan Musa selaku penyelamat bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Harun yang pandai bicara menjadi jubir bagi Musa. Jadi, akan menjadi aneh di kemudian hari, mereka yang notabene adalah saudara kandung malah memberontak terhadap Musa. Alkitab mencatat peristiwa pemberontakan ini dengan sederhana saja, tapi sangat dalam maknanya. Ketika mendengar ketidakpuasan Miriam dan Harun, seolah hanya Musa yang bisa menjadi pengantara Tuhan dengan umat Israel. Tuhan tidak tinggal diam. Mereka bertiga diundang langsung menghadap Tuhan yang hadir dalam bentuk tiang awan. Tuhan menjelaskan dengan tegas apa kedudukan Musa di mata Tuhan. Penugasan yang berat yang tadinya Musa tolak, lalu dijalankan dengan penuh tanggung jawab. "Musa,
sungguh berkenan di hadapan Allah. Tuhan sudah menetapkan dan memelihara hidup Musa sejak dari lahirnya. Pikiran Miriam dan Harun sangatlah manusiawi, tidak dapat dikatakan salah. Saya pun pernah seperti mereka. Saya berpikir Tuhan pilih kasih dan saya tidak disayang Tuhan. Saya seringkali membandingkan rumah saya dengan tetangga. Si Faisa sekarang menjadi direktur Bank ABC, padahal dulu dia hanya my children fruit. Si Marce waktu sekolah tukang mengutip catatan saya, sekarang menjadi dokter terkenal. Mendengar Ibu Anu membangga-banggakan anaknya, hati menjadi kesal. Hilang rasa bersyukur atas anak sendiri. Dari kesombongan bahwa keadaan saya seharusnya bisa lebih, namun kenyataannya tidak demikian, timbullah iri hati. Sesuai firman-Nya, Tuhan bebas mempergunakan miliknya menurut kehendak hatinya. Dan saya tidak perlu cemburu ataupun iri hati. Saya tidak perlu menjadi Miriam ataupun Harun. Apakah Anda juga setuju? Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Tahu, seringkali saya jatuh pada dosa kesombongan yang melahirkan ketidakpuasan diri. Ajarilah saya selalu ingat bahwa Tuhan senantiasa campur tangan dalam hidup saya. Biarlah saya boleh lebih lagi bersyukur dan melihat lebih dalam kebaikan Tuhan bagi hidup saya. Amin.